قائما يرزق بأفضل كما وليس بما بنوره في كل مهدين ونبجه
عندما نرجو الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Hajjaj wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi ibadil as-salihin bid-darin amin. Kitabus Shalah al-Anqal. Summa inna lis-salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinatun. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa biqamatihima jami'an. Fa amma suratuha zahiratu fahiya al-qiyamu wal qira'atu wal ruku' was sujudu wa nahwu dhalika min wadha'ifis salati zahirati. Wa amma haqiqatuha al-batinatu fa mislu khushu'i wa huduril qalbi wa kamal ikhlasi wa tadabburi wa tafahumi li ma'anil qira'ati wa tasbihi wa nahwi dhalika min wadha'ifis salati al-batinah. Setelah kita mengetahui akan keutamaan bagi orang-orang yang menjaga sholatnya, dijelaskan pada minggu yang lalu bahwa manusia itu di dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia itu halu'a itu berkeluh kesah. Allah Subhanahu wa tafsirkan tentang halu'a ini pada ayat selanjutnya, idza massahu syarru jazua. Jadi kalau tertimpa musibah, tertimpa hal yang dia tidak suka, jazua, dia akan panik, dia akan gelisah. Wa idza massahu khairu, kalau mendapati kebaikan, manu'a, dia menahan kebaikan tersebut, dia tidak berbagi kepada orang. Nah, kemudian Allah mengecualikan, Allah mengecualikan dari sifat-sifat jelek tadi dengan kalimat illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat ini enggak termasuk dari yang halu, jazu, manu, enggak termasuk dari orang yang berkeluh kesah, orang yang sedih, orang yang pelit, enggak. Ya. Alladzina hum an salatihim daimun, yang mereka itu selalu menjaga sholat mereka. Nah, kata Abdullah bin Alwi al-Hajjaj, kenapa orang sholat itu terjaga dari sifat-sifat jelek tadi? Enggak berkeluh kesah, enggak pelit. Kenapa orang sholat itu terjaga dari itu? Karena tujuan dari hasil dari sholat yang kita kerjakan, tanha anil faksya'i wal munkar. Doa sholat yang kita lakukan, yang kita kerjakan dapat mencegah dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang tidak baik, dan sifat-sifat itu adalah sifat yang tidak baik. Ya, maka orang yang menjaga sholatnya, orang yang istiqomah di dalam sholatnya, maka terjaga dari sifat-sifat jelek, terjaga dari selalu berkeluh kesah, terjaga dari pelit dan lain sebagainya. Ya, ini hanya sebagai contoh saja, contoh dari sifat manusia yang ada. Sifat jelek yang lain pasti banyak, ya, pasti ada. Nah, dengan sholatnya dia, Allah jaga dari sifat-sifat jelek tersebut. Kemudian masuk pada pembahasan yang lain. Summa inna li sholati suratun zahiratun. Kemudian bahwa bagi sholat itu punya bentuk yang zahir, wa haqiqatun batinatun, dan hakikat yang batin. Jadi kalau hakikat itu inti dari segala sesuatu. Ya, inti dari segala sesuatu.
Kalau dohir belum, kulitnya saja dohir itu. Tapi kalau hakikoh itu intinya, dalamnya. Ya, intinya atau dalamnya dari sholat. Nah, kata Abdul Haddad, la kamala li sholati wala tamama laha illa biqamatihima jami'an. Enggak akan sempurna sholat yang kita lakukan. Ya, tidak akan bagus sholat yang kita kerjakan kecuali dengan menjaga dohir dan batin. Ya, bukan hanya dohirnya saja, tapi batinnya kosong. Atau dohirnya apa batinnya saja, tapi dohirnya nggak dijaga. Jadi dohir dan batin dia jaga, dia istiqomah. Dohirnya dia laksanakan sesuai dengan ketentuan rukun-rukunnya, ya sunnah-sunnahnya. Batinnya dia jaga dengan kehusuan. Maka kata Abdul Haddad, fa amma suratuha dhahiratu, adapun bentuk yang dohirnya, fahiya al-qiyam, berdiri lurus tegak. Ya, kecuali kalau memang kita punya penyakit sakit pinggang lah misalnya. Kita sakit pinggang kan otomatis dia ada sedikit bengkok, nggak apa-apa. Ya, tapi yang nggak begitu tegak. Allahu Akbar, tegak. Kemudian wal qiraah, bacaannya. Ya, bacaannya dibaca yang benar. Jangan terlalu cepat. Makharijul hurufnya diperhatikan, tajwidnya diperhatikan. Silakan cepat, tapi makharijul huruf, tajwidnya harus benar-benar diperhatikan. Jangan baca cepat tapi semuanya dilabrak. Hukum makharijul huruf dilabrak, hukum tajwid dilabrak, nggak boleh. Kalau dalam Fatihah itu terjadi, batal sholatnya, nggak sah. Ya, itu qiraah. Yang penting qiraah dalam sholat yang paling inti apa? Suratul Fatihah sama tahiyat. Yang lainnya sunnah. Tasbih sunnah, takbir intiqalan sunnah. Nah, makanya yang Fatihah ini, ya, takbiratul ihram, Fatihah sama tahiyat ini diperhatikan bacaannya. Ya, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan dalam itu semua maka nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram, ya, Fatihah, tahiyat sama salam, 4 maaf. Itu qiraat diperhatikan. War ruku, dan ruku juga diperhatikan. Ya, jangan terlalu membungkuk. Makruh. Kan ada orang saking, entah itu saking khusyuk atau bagaimana sampai dia ngebungkuk. Ya, ngebungkuk makruh. Bukan menggambarkan kehusuan, itu malah menggambarkan ketidaktahuan ilmu. Ya minimal orang ruku ya seperti biasa, badannya bengkok gitu, seperti orang bungkuk. Sempurnanya ya lurus. Udah, bukannya sempurnanya makin ke bawah, enggak kan? Ada makin ke bawah. Enggak, itu justru malah makruh. Lurus sempurnanya, antara kepala sama punggung itu rata. Jadi kalau dikatakan oleh para ulama, andai kata ditaruh buah di atasnya, itu nggak jatuh, nggak gelinding. Nah itu sempurnanya ruku. Pala juga lurus menghadap tempat sujud. Ya bukannya begini. Ya ruku. Kemudian apa? Wasujud. Sujud juga seperti sujud. Yang benar tangannya, duduknya seperti dengkul dulu baru tangan. Ya kata Rasulullah, jangan kau sujud seperti duduknya unta. Duduknya unta tangan dulu baru kaki. Nah Rasulullah ingin kita ini sujud kaki dulu, dengkul dulu baru tangan. Ya, duduk langsung baru tangan. Jangan tangan dulu. Ya takutnya kalau tangan dulu nyungsep. Ya takutnya bisa nyungsep kalau nggak hati-hati. Jadi dengkul dulu baru tangan. Baru setelah itu baru Allah. Jadi barulah meletakkan dahi. Sujud benar. Ya, tangannya antara tangan dengan pundak ini sejajar. Kemudian agak sedikit dirapetin tangannya.
itu sujud. Ya, kemudian juga wa nahwi dzalik min wadha'ifi sholati dhahirah, dan semisalnya dari tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam sholat secara zahir. Duduk tahiyat, kakinya tawarruk kalau di dalam rakaat terakhir, kemudian kemudian iftirash kalau di rakaat kedua, di tasyahud pertama iftirash, tasyahud kedua tawarruk, kemudian tangannya sedikit dirapetin pas dengan pas dengan dengkul. Ini misalkan dengkul kita dia begini, ini dengkul dia begini, nggak begini. Ya, sunnah aja kamu dengkul kita tangan kita begini, misalkan dengkul kan begini ya, tangan kita begini nggak apa-apa. Tapi yang alangkah afdalnya antara ujung dengkul dengan ujung jari nyatu begini. Ini barang gitu nyatu. Ya, paham ya? Jadi nyatu. Kemudian juga ketika tahiyat akhir, yang kiri dilebarin begini dibuka, yang kanan begini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Ya, walaupun itu sunnah tapi dianjurkan untuk diangkat. Itu adabnya. Salamnya ngucapin salam assalamualaikum ketika kum nengok baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bukan assalamualaikum, makruh. Kenapa? Karena sholat belum selesai. Sholat selesai itu kalau sudah kum. Assalamualaikum, selesai sholat baru nengok. Assalamualaikum, selesai sholat baru nengok. Jadi adab baik yang rukun, baik yang sunnah itu dijaga di dalam sholat. Banyak sunnah-sunnah sholat. Bahkan Al-Habib Sa'ad alaihi rahmatullah Al-Idrus, beliau punya kitab khusus ya tentang masalah sunnah-sunnah sholat khusus. Khamsumiyah sunnah fi sholat, ada 500 sunnah di dalam sholat. Coba belum sampai 1000. Ada satu cerita Alim Ahmad bin Hasan Al-Attas. Siapa yang bisa menghitung sholat sunnah-sunnah dalam sholat, dia bisa jadi imam di Azhar. Oh Allah. Ada yang sekian ratus, ada yang sekian ratus, ada yang sekian ratus. Ahmad bin Hasan Al-Attas 1000. Disebutkan dalil-dalilnya. Wah, beliau jadi imam di Mesir, di Al-Azhar Syarif. Banyak sunnah-sunnah sholat. Bahkan ada kitab ini Khamsumiyah sunnah fi sholat, 500 sunnah dalam sunnah dalam sholat itu ada. Bahkan ada syarahnya, ada syarahnya. Itu dalam zahir. Wa amma bahagigatuha al-batinah, adapun inti dalam sholat yang batin adalah apa? Mislu khusyuk. Ya, seperti khusyuk. Apakah khusyuk? Hayatun fi nafs tadhar ala jawarih sukunun wa tawadhu. Jadi kondisi di dalam jiwa kita yang tampak pada anggota tubuh kita ketenangan dan tawadhu. Ya, itu khusyuk. Sukunul adha kalau dalam kitab Risalah Jamiyah punya Ahmad bin Zainal Absi, ya, al khusyuk sukunul adha wal jawarih. Tenang anggota tubuh kita ya di dalam sholat, nggak goyang kanan kiri, nggak ngegaruk. Ya, kan kata Nabi ketika melihat sahabat lagi sholat megang-megang jenggot, ya kata Rasulullah, ya lau khasyaat, ya, apa kata Rasulullah, andai kata dia khusyuk hatinya, maka akan khusyuk seluruh anggota tubuhnya. Tenang maksudnya, dia nggak begini-begini, nggak goyang-goyang gitu. Ya, itu khusyuk hatinya. Wa hudurul galab, apa hudurul galab? An ya'lama ma yaqul wa yaf'al. Itu hudurul galab. Dia tahu apa yang dia baca dan apa yang dia kerjakan. Ya, khusyuk wal hudur. Dua itu dipenting, sangat dipentingin. Khusyuk dan hudur. Khusyuk apa? Anggota tubuh kita tenang, jawarih kita tenang, dan hudur. Hudur apa hudur? Tahu apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sholat nggak tahu apa yang kita baca. Yang jelas Fatihah, suratnya
Oh ya tadi surat apa? Tadi surat Isya surat apa? Surat Madani Isyanya suratnya apa, Bil? Oh, masbuk. Ya. Karena kita sendiri yang baca lupa. Tadi sholat maghrib suratnya apa ya? Lupa. Berarti itu nggak ada hudur di dalam sholat. Atau jumlah rakaat kita lupa. Ini rakaat keberapa ya? 3 apa 4 ya? Itu berarti nggak ada hudur. Tapi kalau ada hudur, bacaan kita ngeh, gerakan kita ngeh, itu hudur. 2 tuh. Sukunun apa khusyuun wa hudur, 2 tuh. Khusyuk apa khusyuk? Ketenangan di dalam jiwa kita yang tampak pada anggota tubuh. Hudur apa hudur? Mengetahui apa yang kita baca dan apa yang kita kerjakan tuh. Nah 2 itu diperhatikan. Pamislu khusyu'i wa huduril qalbi wa kamalil ikhlasi, dan kamal ikhlas, kesempurnaan di dalam salat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin dipuji, bukan ingin dimuliakan. Ya. Kalau timbul hal semacam itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, biar dikata ahli masjid, timbul dalam pikiran, dalam benaknya dia. Biar dikata ahli sholat, timbul dalam pikiran dia. Apa ninggalin sholat? Jangan. Apa ninggalin masjid? Jangan. Lawan itu semua, lawan. Itu bisikan-bisikan setan. Wah, jangan ke masjid mulu, tadi kata ahli masjid lagi. Nah itu setan tuh. Ketika kita berhasil, ketika kita nggak ke masjid, setan berhasil. Tipu di kita. Atau biar takut dikata orang ahli ibadah, ibadahnya biasa aja. Nah, berhasil setan mengelabu kita. Hati-hati. Wa kamalil ikhlas, wa tadabbur, menghayati, meresapi bacaan Al-Qur'an. Apala yatadabbaruna am ala qulubin aqfaluha, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak mentadabburkan Al-Qur'an, ataukah kalian membacanya dengan hati yang lalai? Ya, jadi tadabbur dalam Al-Qur'an itu tadabbur hayati. Setiap kalimat yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu mengandung arti-arti yang sangat banyak. Ya, makanya tafsir Al-Quran bukan hanya 2 jilid, 3 jilid, bahkan sampai ada yang 12 jilid, ada yang sampai 24 jilid. Apa yang diartikan? Karena rahasia-rahasia dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Lautan yang nggak bertepi, ya, lautan yang tidak bertepi. Hayati, kenapa Allah katakan seperti ini? Kenapa kau nggak begini? Kenapa Allah katakan seperti ini? Kaji dalam Al-Quran, tidak lewat 1 ayat kecuali udah kita kaji maknanya, kita kaji, kita resapi apa rahasianya. Kalau bisa seperti itu, dan lebih utama dibanding kita baca Quran, hafal Quran lewat begitu aja, lewat, tahu bacaannya, makharijul hurufnya, tapi tadabburnya nggak ada. Khasiatnya sedikit. Ya, rahasia yang tergandung dalam Al-Quran kita nggak bisa kaji, kita nggak bisa gali. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita resapi, kita hayati, walaupun sedikit, akan menambah ilmu. Watafahum lima'anil qiraah, dan memahami akan makna-makna bacaan. Watasbih, dan juga dalam tasbih bukan hanya sekedar baca subhanallah alhamdulillah subhanallah azim wa bihamdi subhanallah rabbil ala wa bihamdi, bukan. Baca, kenapa kau ruku subhanallah azim wa bihamdi, sujud subhanallah rabbil ala wa bihamdi? Kenapa kau bukan sama-sama ruku subhanallah azim wa bihamdi, sujud subhanallah azim wa bihamdi? Atau ruku subhanallah rabbil ala wa bihamdi, sujud subhanallah rabbil ala wa bihamdi? Atau dibalik. Tapi kenapa kau beda? Nah itu. Ya, sebutkan karena Subhanal azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Karena posisi ketika kita ruku itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan. Maka pengagungan, ya, posisi pengagungan dibaca dengan tasbih yang mengandung pengagungan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita posisi sujud, karena kita rendah, ya, sampai rela meletakkan dahi kita di tanah, ya, di tempat sujud, maka
Tidak ada yang lebih tinggi kecuali hanya Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu. Maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Karena kita dalam posisi rendah. Wa nawi dzalika min wadhaifis salatil batinah, dan hal yang lain-lainnya ketika at-tahiyat. Yaitu tahiyat kan apa kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan? Kalimat tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka Allah. Ya, Allah mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibalas oleh Nabi Muhammad assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ya, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ya, kata ulama Syekh Abdul Qadir Jilani enggak salah, ketika kita ngucapin assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, niatkan salam kita kepada hamba-hamba Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya, karena salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika kita membaca assalamu alayka assalamu alayna, para anbiya, para mursalin, wala ibadillah salihin, kepada hamba-hamba yang soleh, niatkan yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Itu akan disampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak gimana mereka para aulia enggak jadi wali dengan sholatnya mereka model seperti itu. Kita makan asal aja. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Biasa aja. Tapi mereka menghayati seperti itu. Ya wa nawi dzalika min wadhaifis salatil batinah. Fadhahirus shalah haddul badan wal jawari. Adapun zahirnya salat adalah bagian badan dan anggota tubuh. Ya, kalau badan tenang enggak goyang-goyang, kalau anggota tubuh enggak gerasak-gerusuk, tangan enggak ke sana, tangan enggak ke sini, kaki enggak ke sana, enggak ke sini. Ya. Wa batinus shalah, dan batinnya shalah adalah haddul qalbi wasir. Ya, bagian hati dan ruh. Bagian hati dan ruh. Bagaimana para aulia kita, para orang-orang saleh yang ma'ruf yang dikenal Imam Ali Zainal Abidin, ya As-Sajjad, ketika sholat apa yang dirasakan? Padahal rumahnya terbakar. Rumah sampai terbakar dia nggak terasa bahwa dirinya lagi sholat, tidak terasa akan panasnya api dunia. Al-hatni narul akhirah an-narid dunya. Telah menjadikan aku lupa api neraka daripada api bumi. Jadi nggak ngerasain apa-apa. Sholat. Ya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, sholatnya suatu saat ketika beliau punya sakit di punggung, koreng, ya, itu harus dioperasi. Sedangkan zaman dulu nggak ada apa, bius. Bagaimana caranya? Pasti sakit. Operasi waktu sholat. Ya, sholat Allahu Akbar, dioperasi. Ya, nggak merasa apa-apa. Jadi sholat tuh buat mereka satu hal yang sangat berharga. Jangan sampai ada yang mengganggu kekhusyuan dia lagi sholat. Itu jangan ada yang mengganggu. Ya, bahkan sampai ada mereka yang kekhusyuannya nggak dengar apa-apa sudah. Ya, Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sholat Allahu Akbar itu tiang masjid jatuh, buak biasa, nggak goyang. Ya kalau kita suara komrang tuh. Nah ini tiang masjid jatuh, coba bayangin, nggak gerak. Ya. Ada lagi orang bilang kalau anaknya lagi main hadroh, lagi main pukul-pukulan hadroh, kata bapaknya lagi istirahat, kalau kamu main hadroh jangan waktu bapak istirahat, nanti main hadroh sekencang-kencangnya lagi bapak sholat, karena udah lupa, udah nggak kedengaran apa-apa, yang ada antara dia dengan Allah, sampai seperti itu. Ya, bahkan sahabat lagi sholat di kebun, ya ada sahabat sholat di kebun, Allahu Akbar, ya, tergoda dia dengan apa? Dengan suara burung yang pindah dari daun ke daun, dari dahan ke dahan, di kebunnya dia. Wah, melalaikan dia sholat.
akhirat tuh kebun itu diwakafkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu. Nah, Allahu Akbar. Lihat handphonenya cakep, wah, ngalahin sholat aneh ini. Ya, anak sudah kaukan Ustaz Mardani dah. Wah, ada begitu. Ya. Tidak, kita justru lebih berharga dunia daripada hubungan kita kepada Allah. Mereka nggak mau hubungan mereka kepada Allah putus dengan hal-hal duniawi, nggak mau. Maka dalam sholat, ya dalam fikih sholat itu, kalau kita mau makan, datang waktu sholat, makan dulu. Biar apa? Biar nggak ngeganggu kehusuan kita dalam sholat. Makro kalau kita sholat ada makanan, udah siap saji. Apalagi kalau udah kucing naik, oh udah. Udah kebayang kan, ganggu sholat. Nahan buang air kecil, nahan buang air besar, ganggu sholat. Selesaikan dulu urusan itu. Ya, ada handphone, ada panggilan masuk, angkat dulu. Ada SMS WA masuk, angkat dulu. Jangan sampai kalau enggak emang dari awal sudah kita matikan. Jadi jangan sampai mengganggu kehusuan sholat. Itu mereka, ya. Wa batini shalah hadrul qalbi wa dzalika mahallun nadhar haqqi minal abdi. Nah, hati merupakan bagian yang ada pada diri hamba yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat susu enggak salatnya. Ani galbahu wa sirrahu, yaitu hatinya dan rohnya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, masalul ladzi yuqimus salat, masalul ladzi yuqimus salata shalah adh-dhahirat, ya, adh-dhahirati wa yaqbalu an haqiqati al-batinah kama salil ladzi yuhdil mil maliki 'azimin li malikin 'azimin wasifatan mayyitatan la ruha fiha. Kata Imam Ghazali, permisalan orang yang melaksanakan sholat hanya dohirnya saja dijaga, ya, bacaannya dijaga, ruku sujud dijaga, ya. Wa yaqbal an haqiqatihal batinah, tapi lalai dia dengan batinnya, enggak khusyuk, enggak khudur. Seperti apa permisalan? Kama salladhi yudili malikin azim, seperti halnya orang yang menghadiahkan kepada seorang raja wasifah. Wasifah itu onta yang masih kecil, ya, atau onta lah, atau semacam binatang kepada seorang raja, tapi nggak ada rohnya. Nggak ada rohnya, ada artinya kagak? Ngadiakan sesuatu kepada seorang raja tapi nggak ada rohnya, itu misalkan, itu permisalan orang yang sholat hanya dohirnya saja dijaga tapi batinnya tidak dijaga. Wa masalladhi yuqassiru fi iqamati dhahirati shalah kama salladhi yadi ilal malik yudi ilal malikin wasifatan maqtu'atal atrab mabqu'atal ainain fawalladhi qablahu muta'aridan min malik bihadiyatihima. Ya. Adapun permisalan orang yang lalai dengan zahir tapi dalam khusyuk dia jaga, hudur dia jaga. Apa permisalannya? Seperti orang yang menghadiahkan kepada raja hewan tadi, ya, keledai atau onta, maqtu'atul atrab, nggak ada anggota tubuhnya, ya, kakinya kagak ada, tangannya kagak ada, matanya buta. Nah, kira-kira apa yang didapat? Nah, orang ini waladhi qablahu, orang ini yang menjaga dohirnya saja, yang menjaga batinnya tanpa dohir, waladhi qablahu, dan yang sebelumnya yang menjaga dohir tanpa batin, muta'aridan minal maliki bihadiyatihima lil iqabi wan nakal. Dia akan mendapatkan dari seorang raja dengan sebab hadiah yang dia berikan, apa yang didapatkan? Siksa. Akan mendapatkan ancaman. Ya. Dia anggap kata raja, itu main-main sama anak. Masa hadiahin binatangnya udah mati, masa ngadiahin onta yang kaki tangannya udah pada putus, ente ngeremehin anak, ente ngejek anak. Nah, ya. Listihanatihim bil hurmah. Ya, karena dia telah meremehkan akan kehormatan dari seorang raja, orang mulia. Pasti, ya, nama orang mulia dihadiahkan sesuatu yang bagus, yang lux, yang spesial, enggak asal-asalan. Ya, pasti hadiahnya apa? Yang mahal. Ya, kita kalau hadiahin kepada orang-orang penggede, ya pasti hadiahnya yang bagus, nggak mungkin yang ngecek-ngecek.
ya kepada guru-guru kita, kepada orang-orang soleh, ya para orang yang derajatnya tinggi, pasti kita hadiahkan sesuatu yang bagus, yang layak yang dia gunakan, bukan sesuatu yang murah atau sesuatu yang biasa. Bahkan akan dapat apa? Akan mendapatkan siksa. Ya, maksudnya kalau dari raja atas hadiah yang dia berikan. Kenapa? Karena sudah meremehkan kehormatan sang raja. Wastighfafihi ma bihaqqil malik, dan merendahkan akan hak penghormatan yang harus dia berikan kepada raja. Tsumma. Nah, kemudian Imam Ghazali mengatakan fa anta tu di salataka ila rabbika, dan sedangkan kau itu menghadiahkan salatmu kepada Tuhanmu, fa iyyaka an tuhdiya bihadhihi sifah. Jangan sampai ente hadiahkan Allah Subhanahu wa taala dengan model seperti ini. Ya. Pastaujibal uqubata, maka kau akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu, akan ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya bagus tapi batinnya hancur, ditolak. Ya, dohirnya bagus, batinnya hancur, tolak. Batinnya bagus tapi dohirnya jelek, ditolak juga. Ya ibarat kita beli buah lah. Beli buah bagus luarnya, dalamnya busuk. Kita buang atau buah? Buang. Begitu juga luarnya jelek, udah bintik-bintik atau misalkan udah busuk apa layu misalkan. Tapi dalamnya masih manis, masih bagus. Kita ambil apa kita buang? Buang. Begitu. Nah, seperti itulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Maka jaga dohirnya sholat dan batinnya sholat. Ya, dohirnya ya kita bisa pelajari, bisa kita ambil di dalam kitab-kitab fikih, rukun, sunnah-sunnahnya kita bisa kaji. Nah, kalau dalam kekhusyuan kita pelajari di dalam kitab-kitab tasawuf. Tapi itu ya butuh latihan. Enggak langsung takbir Allahu Akbar, wah khusyuk, enggak. Ya, benar dalam sebuah hadis diceritakan bahwa kata Nabi, barang siapa yang sholatnya khusyuk, saya akan hadiahkan sebuah hadiah. Ya, saya akan hadiahkan sebuah hadiah. Kemudian ada orang sholatnya tenang, buat khusyuk. Wah, dia menang, yang lain gugur karena gerak, yang lain lupa gerakan, wah gugur, tinggal satu ini. Ya, kemudian setelah ingin dikasih hadiah, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, dia nggak layak untuk dapat hadiah. Kenapa? Karena di akhir sholatnya dia tidak khusyuk. Apa yang dia tidak khusyuk? Dia mikir, hadiahnya kira-kira apa ya? Di akhir sholat, ya setan sampai datang seperti itu. Ya, di akhir sholat setan sampai datang. Kira-kira hadiahnya apa? Ya, auzubillah. Latihan dari awal ketika kita takbir, minimal kata Imam Ghazali, ya kita khusyuk ketika kita pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kemudian ketiga ketika kita mengucapkan at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu minimal di situ. Ya, ketika takbiratul ihram, ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, karena kan iyyaka hanya kepadamu. Kalau ngucapin kamu itu dekat apa jauh? Hah? Kamu, orangnya jauh apa dekat? Dekat. Nah, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa kita. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta. Kalau berarti kamu itu dekat apa jauh? Dekat. Ketika at-tahiyat juga, at-tahiyatu itu kan posisi dekat juga kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi, berarti dekat enggak itu Allah kepada Nabi Muhammad? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala, misalkan dekat seperti itu. Ya, insyaallah kalau semuanya dalam posisi-posisi itu dia bisa khusyuk, ke depannya insyaallah akan lebih mudah untuk khusyuk yang lain. Ya, cara bagaimana biar bisa khusyuk? Pertama,
Ya. Wudunya dijaga dengan khusyuk. Ketika wudunya kita berjaga dengan khusyuk, maka akan khusyuk seluruh anggota tubuh kita dalam sholat. Tapi kalau wudu kita nggak bisa khusyuk, maka kehusyuan nggak bisa tercipta di dalam sholat. Kemudian yang kedua, bergaul-gaul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Ya, insya Allah kehusyuannya nanti ketular. Ya, khusyuknya sholat dia akan ketular kepada kita. Kalau bergaul dengan orang yang lalai terus, ya akhirnya tuh kelalaiannya akan tertular kepada kita. Ya, orang baik, bergaulnya kita dengan orang baik, dengan bergaulnya kita dengan orang yang buruk, yang tidak baik, itu lebih cepat pengaruh kepada orang yang buruk dibandingkan orang yang baik. Ya, akan lebih cepat berpengaruh. Ya, penyakit orang akan lebih cepat pengaruh kepada kita. Penyakit kebodohan orang akan lebih cepat pengaruh kepada kita dibanding kebaikan orang kepada kita. Ya, seperti halnya apa? Seperti hal diibaratkan dalam sebuah syair itu, diibaratkan seperti bara. Ketika ditutupi dengan debu, bara itu mati nggak? Ya, mati nggak? Langsung mati. Padahal ini bara udah merah. Kita taruh di debu, di atas debu, kita tutupin dengan debu, mati nggak baranya? Nah, seperti itu. Jadi adwal balid apa dalam syair itu? Adwal balid syariatan ilal alim apa? Jadi kebodohan, keburukan akan lebih cepat merayap, merusak orang. Karena hal yang kita tidak suka itu sejalan dengan nafsu kita dibanding hal-hal yang kita tidak suka. Ya, kagak sholat emang maunya, kagak belajar emang maunya, kemauan nafsu kita. Sehingga apa yang diingin awal-awal nafsu adalah hal-hal yang jelek dan cocok dalam jiwa kita, sehingga cepat berpengaruhnya dibanding hal-hal yang baik. Nafsu kita menolak, nafsu kita enggan, sehingga sulit untuk cepat menjadi baik. Tapi menjadi buruk akan lebih cepat dibanding menjadi orang yang baik. Ya, tergantung bagaimana pergaulan kita. Kalau kita pergaulan dengan orang-orang baik, maka akan insya Allah menjadi baik. Kebaikannya akan tertular kepada kita. Ya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, akan lebih cepat menjadi orang yang tidak baik. Ya. Jadi khusyuk di dalam wudu akan mempengaruhi kehusyuan di dalam sholat, dan bergaul dengan orang yang soleh, orang yang khusyuk akan menularkan kehusyuannya kepada kita. Lanjut, ya, Mas sampai pada kajian fikih babul ma'. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma', masih berbicara tentang air. Pada pembahasan yang lalu sudah kita terangkan tentang macam-macam air dari segi sumbernya. Ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Yang langit air hujan, salju, atau air embun. Ya, hujan, salju, air embun. Yang dari bumi, laut, sumur, sungai, dan mata air. Ya. Itu yang boleh digunakan. Selain yang keluar dari bumi berupa air, ya selain dari air, ya nggak bisa. Walaupun dia asalnya dari bumi, tetap nggak bisa. Minyak misalkan nggak bisa kita pakai untuk bersuci, karena yang dimaksud yang keluar dari bumi adalah air. Dalam bentuk warnanya apa saja, kalau memang itu air boleh digunakan. Ya, dalam yang turun dari langit warnanya apa saja boleh kita gunakan. Ya, nggak jadi masalah. Kemudian sampai pada aqsamul miyah min haitsul hukum. Qala Sayyidul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafidallahu wa ra'a wa nafa'ana bi ulumi wa ulumi badil salih bidari amin. Babul miyah, babul ma'ilan qal aqsamul miyah min haitsul hukmi. Macam-macamnya air dari segi hukum. Macam-macamnya air dari segi hukum. Boleh digunakan atau tidak boleh digunakan. Kalau boleh digunakan, itu hukumnya apa? Makruh apa haram? Ya, apa boleh, macam-macam, nanti ada hukumnya.
Al-awwal, yang pertama, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Yang pertama adalah air yang dirinya suci dan bisa mensucikan orang lain, bisa mensucikan selainnya. Ya, bisa dirinya suci, bisa mensucikan selainnya. Ada yang suci tapi tidak mensucikan selainnya. Ada, nanti kita bahas. Yang pertama, dirinya suci dan bisa mensucikan yang lainnya. Wa yusamma at-tuhur, atau dinamakan at-tuhur. Ya, wal mutlaq, ma'ut tuhur atau ma'ul mutlaq. Jadi tahirun bi tahirun, tahirul mutahhir, bisa begitu. Suci dirinya dan bisa mensucikan yang lain. Yang dikenal dengan ma'ul mutlaq atau ma'ul tohur, ya, dalam ilmu fikih. Wa ma'nal mutlaq, apa arti mutlak itu? Ai mutlaqu anil qaidil lazim, terbebas dari ikatan yang selalu menyertai dia. Ya, terbebas dari ikatan indal alim bihalihi min ahli urfi wal lisan. Jadi orang yang ngerti air tentang apa? Orang yang ngerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan air. Itu air dikatakan air mutlak. Jadi air mutlak ada air yang tidak mempunyai ikatan yang selalu menyertai air tersebut. Menurut siapa? Menurut menurut orang-orang yang ngerti tentang masalah air. Orang yang ngerti tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Wah, ini dilihat airnya nih. Oh, ini airnya bersih. Ya, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Ya, ini mutlak nih airnya. Itu orang yang ngerti. Ya. Fala yahtaju ila tagyid, maka air tersebut tidak membutuhkan pada pengikat. Ya, jadi kalau air itu dipindahkan ke wadah ember, jadi air ember. Dipindahkan ke baskom, air yang di baskom. Gelas, air di gelas. Jadi air itu bebas, dia tergantung di mana dia bertempat. Itu namanya air mutlak. Tapi kalau air yang tidak mutlak, yang tidak mutahhir, ya, dipindahkan ke gelas, contoh air teh, dipindah ke baskom, namanya apa? Air teh. Dipindah ke ember, namanya apa? Air teh. Dipindah ke gelas, namanya apa? Air teh. Jadi ada ikatan yang selalu menyertai dia. Tapi kalau ini nggak ada ikatan. Pindah ke baskom, air baskom. Pindah ke gelas, air gelas. Pindah ke ember, air ember. Udah begitu. Beda kalau teh. Kalau teh kan masih aja dipindahin ke gelas ya air teh, dipindahin ke baskom ya air teh, dipindahin ke ember ya air teh. Nah, ikatan itu yang menyertai dia. Nah, air mutlak nggak ada seperti itu. Ya. Wa misluhu, dan semisal dengan air mutlak, al-mughayyad bi qaidin munfaq, mempunyai ikatan tapi ikatannya dia terlepas. Seperti apa? Kama'il bi'ir, air sumur. Nah, ini. Ya, di mana air, pakai apa nih? Air sumur. Tapi kalau udah pindah ke tempat yang lain, apa namanya, ganti lagi air sumur, udah beda. Air keran, mana? Minum wudhu di mana? No, di air keran. Ketika dia keluarnya dari keran. Tapi kalau keluarnya dari ember, keluarnya dari selang, air selang, udah gitu. Jadi, ya, padahal airnya satu. Ya, kita punya air di sumur. Kita alirkan dengan keran, air keran. Kita alirkan dengan selang, air selang. Ya, padahal namanya apa? Air sumur. Tapi nggak mesti itu air sumur selalu air sumur enggak. Dia akan terpisah. Wa ma'il bahari, atau air laut. Ya. Sama itu juga. Fayusamma ma'an mutlaqan wa tasihhu taharatu bihi, maka air laut, air sumur dinamakan air mutlak, sah untuk dipakai bersuci. Nggak apa-apa pakai. Ya. Air sumur atau air laut dan semisalnya, ya, air sungai. Bi khilafil mughayyad bi qaidil lazimin. Nah, lain halnya air yang punya ikatan lazim yang nggak bisa terpisah. Seperti saya contohkan tadi, teh nggak bisa dipisah. Mau ditaruh di gelas air teh, di ember air teh, di baskom air teh, tetap layan pak gitu loh, nggak berpisah dari dia. Kama ilwardi, seperti air apa?
air mawar. Air mawar ditaruh di gelas ya air mawar, taruh di botol air mawar, taruh di baskom ya air mawar. Ya. Wal gahwah, kopi. Ya. Kopi juga termasuk air yang qaidul munfak. Wal asir, air jus. Pindah ke sini jus, pindah ke situ jus, tetap jus. Fala yusamma ma'an mutlaqan, maka tidak bisa dinamakan ma'an mutlaq. Wala tasihut taharatu bihi, maka tidak sah bersuci dengan air-air yang disebutkan tadi, seperti air mawar kita pakai buat wudu, nggak bisa. Airnya kan putih bersih Pak Ustaz, ini air mawar nggak bisa. Air kopi apalagi. Kalau kopi itu enaknya diapain? Enaknya diminum. Bismillah. Nah, air jus, jus ya nggak bisa dipakai buat wudu. Mandi pakai jus. Ya. Semutin iya, lengket iya. Ya. Wala tasihhu taharatu bi, maka enggak sah untuk bersuci dengan air tersebut. Ya. Di zamannya Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus sampai hujan susu. Ya. Bisa nggak wudhu dengan air susu tadi? Ya kalau di zaman itu silakan wudhu karena turunnya dari langit. Kalau di zaman sekarang nggak bisa. Nah, ada air denkau terus. Aqsamul ma'il mutlaq min haitsul karahah. Nah, macam-macam air mutlak dari segi kemakruhan dalam penggunaannya. Tadi kan air mutlak boleh kita gunakan untuk bersuci. Nah, boleh di sini bersuci di sini, suci bisa kita buat berwudu, bisa kita pakai buat mandi wajib. Tapi terkadang ada hukum yang menyertai dalam penggunaan tersebut. Walaupun sah penggunaannya, tapi ada hukum yang menyertai penggunaannya tersebut. Walaupun sah hukumnya. Ya. Yang gasimu ila gismin, terbagi menjadi dua. Ghaira makruh istimaluhu wa makruh istimaluhu. Ada yang makruh, ada yang tidak makruh digunakan, ada yang makruh digunakan. Ya, ada yang makruh digunakan, ada yang tidak makruh digunakan. Ada yang haram Pak Ustaz. Tadi dulu kita bahas ini dulu ya. Ya. Wa huwa arbatun. Nah, yang makruh digunakan itu ada 4. Walaupun bisa kita pakai berwudu, sah wudunya, sholatnya pun sah, tapi penggunaannya itu hukumnya makruh. Apa? Al-ma'ul musyammas, air yang terkena sengatan matahari. Nanti ada syaratnya di sini. Ya, enggak semua air yang terkena sengatan matahari makruh kita pakai. Ya, ada syaratnya. Asani syadidu li khaufil baras, karena takut timbul penyakit belang. Nah, ya, air kena sengatan matahari yang ada biasanya ada di tempat terbuat dari besi atau logam atau seng. Nah itu kita pakai makruh. Ya kalau kita pakai makruh karena kapan? Akan timbul zuhuma, bakteri. Ketika air itu terkena sengat matahari, yang air itu berada di wadah terbuat dari seng misalkan, atau besi misalkan, atau tembaga, atau misalkan, ya itu akan timbul bakteri. Nah bakteri itu ya akan menimbulkan penyakit kulit. Kalau kita tahu itu akan mengakibatkan penyakit kulit, haram kita pakai. Wah ini akan jadi penyakit kulit ini. Ya kalau saya pakai bahkan punya penyakit kulit ini. Nggak ada lagi air cuma ini, pakai dah, haram makanya. Sah wudunya sah, tapi pemakaiannya haram. Terus bagaimana Pak Ustaz? Buang airnya tayamum. Buang airnya tayamum. Karena apa? Penyakit ini. Buang airnya tayamum. Kalau memang bisa dinormalkan, misalkan didinginkan sehingga kotorannya bakterinya hilang, silahkan. Tapi kalau udah menumbuh bakteri mah nggak bisa, udah kecampur. Buang airnya tayamum. Ya jangan tayamum masih ada air, nggak sah tayamum. Karena tayamum di hadapan air, itu dibuang. Ya jelas. Ada yang bilang nggak usah dibuang, karena apa? Percuma. Penggunaan airnya nggak bisa. Ya.
Kemudian asani syadidul hararati liman ihi al-isbagh. Sangat panas karena liman ihil isbagh, karena akan mencegah tidak bisa sempurna wudunya. Ente wudu pakai air panas, bisa sunah-sunah yang dikerjain. Air panas, umur dulu, hidung dulu, yang ada matang ente. Ya, karena nggak bisa untuk isbagh itu nggak bisa, makruh makanya. Tapi kalau yakin membahayakan, haram. Ini kalau nggak membahayakan, nah, kalau membahayakan haram, ambil melepuh itu punya tangan, ya haram. Bi khilafil mu'tadil, lain halnya kalau misalkan sedang lah, angetnya biasa, ya angetnya biasa, jadi nggak terlalu panas yang menjadikan kita manul isbagh, tapi biasa gitu loh, nggak masih kita bisa sunnah bisa kita lakukan, itu nggak apa-apa. Kalau yang panasnya sedang, ya anget-anget gitu loh. Ya. Asali syadidul buruda liman ihil isbagh. Yang ketiga, sangat dingin, makruh juga. Ya, makruh juga. Lain kalau misalkan diademin dulu, apa-apa. Kalau misalnya nggak ada yang ngademin gimana? Nggak ada ngademin, kemudian nggak ada selimut buat habis pakai langsung diademin, nggak ada. Ini sangat dingin, ya tayamum karena membahayakan. Satu kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah bin Umar Abdul Aziz waktu itu ingin mandi janabah, ya ingin mandi janabah. Dia manggil pengawalnya, saya mau pas suasana lagi dingin mencekam gitu, jadi dingin, sangat dingin. Kata penasihatnya, kalau antum mandi maka kita nggak akan punya khalifah lagi, ya kau akan meninggal karena saking dinginnya. Terus bagaimana? Mau nggak dibakar airnya, dipanaskan, dihangatkan. Pas mau dihangatkan nyari kayunya nggak ada, kayu rumah habis. Ya, nah khalifah berhak pakai gaji dari Baitul Mal. Ya, kemudian sudah, aku mandi aja air dingin kalau nggak ada penghangat. Nggak bisa, kalau kita mandi akan terjadi, kita nggak akan punya khalifah. Mau nggak mau harus pakai kayu bakar dari Baitul Mal. Ya sudah, pakai Baitul Mal, nanti diganti. Padahal mah hak beliau untuk memakai harta ya dari Baitul Mal karena beliau khalifah. Tapi inilah saking waroknya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak mau makan gaji dari Baitul Mal. Ya, nggak mau makan gaji dari Baitul Mal. Bahkan putranya beliau itu waktu hari Id, ya, lagi rame, ya biasalah anak muda didatangin sama teman-temannya. Putra khalifah, yang lain bajunya bagus-bagus, dia pakaiannya khalifah biasa. Ya, putra khalifah biasa pakaiannya, ya, makanannya juga biasa. Tapi orang-orang yang kawan-kawannya ini pakaiannya bagus-bagus. Akhirnya tuh Umar bin Abdul Aziz merasa iba, mana anaknya ini, putranya ini. Ya, kamu merasa malu dengan pakaianmu seperti ini, ya. Sedangkan kawan-kawan kamu pakaiannya bagus-bagus. Kata putra khalifah, untuk apa saya malu? Yang penting pakaian itu cocok sama saya, tidak kelihatan auratnya, sudah, walaupun bukan baru. Ya, karena Id bagi saya adalah di mana hari saya itu tidak Id buat saya. Oh, ya. Ya, hari tidak ada dosa, itulah Id buat saya. Kalau kita mah nggak akan ada Id, karena dosa mulu. Ya, hari yang nggak ada dosa, itulah di Id buat saya. Coba, seperti itu anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ya. Jawamnya kemudiannya Arabi wa miyau kulli ardin maghdubin 'alaiha. Yang keempat, air yang berada di tempat Allah pernah turun murka di tempat itu.
maghdub. Ya, tempat yang Allah menurunkan murka di tempat itu. Seperti air kaum Ad, kaum Samud, airnya jangan dipakai. Kenapa? Takutnya balanya masih ada dalam air tersebut. Ya. Murka Allah ada pada air tersebut. Jangan. Kalau kita kan kalau tempat kayak gitu resep ya, bikin camping di situ. Ya, di daerah di Mekah itu ada daerah apa namanya, yang dianjurkan kita lewat cepat-cepat di situ. Jangan sampai kita berada di tempat tersebut. Apa daerahnya itu? Makruh kalau kita berlama-lama di situ. Karena pernah di tempat itu terjadi murka Allah Subhanahu wa taala berada di tempat itu. Sehingga disunahkan untuk bercepat-cepat, jangan lama-lama. Ya, kalau orang Indonesia mah tempat yang kayak gitu berlama-lama cerita, oh terjadi di sini, wah ini tempat disiksanya, wah ya, ini tempat murkanya Allah turun. Nah, jangan ya. Ada namanya di daerah Mekah, lupa, di dalam bab fikih biasa disebutin. Jadi cepat-cepat antara dari wukuf ya, dari Arafah ke Mina itu melewati tempat itu. Dari Mekah dari Arafah ke Mina itu melewati tempat itu, disunahkan kita gas-gas cepat-cepat. Lupa ada nama daerahnya. Apakah air saja dimakruhkan untuk kita gunakan di tempat tersebut? Misalnya di tempat tersebut ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Apa makruh juga kita gunakan hasil bumi yang ada pada tempat tersebut? Nah, ini ada anak mencatat. Ya. Qala Ibnu Hajar fi Syarh Ubab yanbaghi an yulhaq bihi sa'irul isti'mal wa fi ghairil badan. Ya. Bukan hanya sekedar gunakan air buat wudhu saja, tapi buat mandi juga, buat minum juga, buat nyiram tanaman juga nggak boleh. Ya. Jadi semua penggunaan untuk air tersebut di tempat yang dimakruhkan oleh Allah yang di tempat turunnya musibah itu nggak boleh kita gunakan airnya. Sa'il istiqmal. Kemudian wayataraddad fi akli simariha wa qutiha. Nah, kalau tempat itu menghasilkan hasil bumi yang bagus bagaimana? Sayurannya misalkan, ya buah-buahannya misalkan. Nah di sini Ibn Hajar taraddad, bingung juga nentuinnya. Takutnya kalau dipakai juga kena juga murka Allah. Kalau nggak dipakai sayang. Ya, wa taraddad fi akli simaria wa qutiha la'alla ada melkarahah. Ya mungkin nggak makruh kalau dalam masalah ini. Kenapa? Akrabul ihtiyaj ilaih. Ihtiyaj ilaih. Karena kita butuh dengan hasil bumi yang dihasilkan dari tempat tersebut. Ya sayurannya misalkan menghasilkan sayuran, menghasilkan buah-buahan yang bagus, nggak makruh kalau itu mah. Karena kita butuh. Ya beda kalau air di mana-mana juga sama kan. Ya banyak di mana-mana. Maka kalau dalam masalah air, segala penggunaan air di tempat yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita gunakan. Di Indonesia kira-kira di mana? Ya ada daerah Banjarnegara ya, Banjarnegara itu yang berapa kampung itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Yang misalkan seperti kaum Sodom. Ya, kaum Sodom. Daerah Banjarnegara ada tinggal monumennya doang. Ya masih daerah masih Banjarnegara, itu kan pegunungan. Jadi daerah itu ya masuk on the spot. Trans 7 ada di on the spot. Jadi kampung itu maksiatnya minta ampun. Setiap acara pasti ada maksiat, pasti ada kumpul kebo, bukan kebo dikumpulin, ya ada kumpul kebo, mabuk-mabukan. Wah pokoknya kampung itu maksiatnya minta ampun. Acara mabuk, pokoknya ada kawinan, ada acara apa, nggak ada acara, maksiat merajalela di kampung itu. Nah suatu saat hujan lebat, ya kampung sebelah mendengar suara brum. Kayak sesuatu yang jatuh dari atas itu, bro, memang nggak berani ngelihat. Apa sih itu? Kok kencang banget suaranya? Orang hujan, udah nggak ngelihat. Besok kita lihat ada apa sih? Semua satu kampung sebelahnya ngedenger itu. Akhirnya tuh pas dilihat apa? Kampung itu ketutup sama tanah udah.
Ya, kata. Nah, yang anehnya ini kan ini gunung. Kemudian ini kampung. Ya, itu kalau mau longsor, ada bekas jatuhan tanah ke sungai. Ada bekas sungai di situ. Ya, ada sungai. Ya, kalau longsor otomatis sungai ketutup. Tapi ini sungai lancar, nggak ada. Jadi kata mereka itu tanah diambil dari gunung, pluk digituin. Ya, kenapa? Karena nggak ada bukti yang mengatakan itu longsor tanah. Karena lihat cowak apa? Tanah cowak di samping bukit. Ya, nggak ada longsor, nggak kelihatan. Jadi itu tanah diambil sama orang, pluk gitu. Jadi taruh. Nauzubillah min dzalik. Coba antum lihat jadi ya di Mbah Google lah tentang masalah itu. Daerah Banjarnegara, tahu namanya daerah mana? Itu monumennya ada. Sekian kepala keluarga, sekian rumah hancur, terpendam di tanah itu dia. Nggak bisa dia angkat lagi, udah jadi kuburannya mereka di situ. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang di antara kita yang kita cinta dari segala mara bahaya, musibah dan ujian, khususnya pada masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan Allah jaga. Dan di antara lagi yang dimakruhkan, ini kan hanya contoh 4, masih ada lagi di dalam ta'liqannya disebutkan zada ba'duhum wa ba'duhum yazid al-wudu minal ma'ir rakid. Wudu di air yang tenang itu. Danau airnya tenang, itu juga makruh kalau kita gunakan. Ya, kalau mau digoyang-goyang dulu. Digoyang-goyangin, ibaratnya misi-misi. Takutnya kita lagi wudu, ada yang lagi istirahat di situ. Saudara kita minal jin. Ya, lagi istirahat, tepop, ganggu aja orang lagi tidur, jin lagi tidur, bukan orang. Jin lagi tidur. Jadi misi, goyang-goyangin. Ya, sekiranya udah goyang semua air baru kita pakai wudu. Misi. Kalau air tenang, makruh. Ya, biasanya kalau tenang itu kan ada kotoran. Kemudian ada lagi min fadil mar'ah, wudu dari bekasnya wanita. Ya, wudu pakai bekasnya wanita. Wanita habis mandi dia pakai. Hari mente istri ente habis mandi atau ada ente habis mandi dia pakai buat wudu, makruh. Ya. Wallahu alam ya apa sebabnya ya. Juga belum tahu nih asalnya. Memang dalam hadis juga ada. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW ini pernah mandi satu kamar mandi dengan Sayyidatuna Aisyah, wudunya bareng-bareng apa, mandinya ganti-gantian gitu. Gayungnya Nabi ngambil, kemudian Aisyah ngambil. Nabi ngambil, Aisyah ngambil, Nabi ngambil, jadi ganti-gantian. Ya. Sekali-kali nanti ada hari mente mandi di kamar mandi bareng. Ya, jangan cengir aja sunnah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wudu pakai bekasnya perempuan, hukumnya makruh. Ya. Semangat banget kalau masalah begini dah. Ya. Lil khilaf fi sihhati taharati bihi. Nah, kenapa ini dimakruhkan? Karena ada perbedaan pendapat oleh para ulama di dalam menggunakan air yang kita pakai pada air yang bekas perempuan. Jelas? Nah, itu al-makruh wa syurutul karahiyah wallahu alam bissawab. Ada yang bertanya tentang air yang dimakruhkan? Minggu besok akidah ya, jangan salah. Minggu besok akidah. Aqidatul awam. Tafadhal. Siapa yang mau nanya? Jelas? Wadih. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli syarr ma'mul sallallahu alaihi wa sallam bi kulli syajari bi kulli khair lana walidina masyayikhina anna min qulubina wa libana mal huda wa tiqul afab wal mu'tala lislam aliman bi lam tadhihan bi haqqi sayyidina anna la taharina wa la mutarifina bagina hum bi din wa dinna min sabil sabil waj'al sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa lahum syaikhan wa sidan wa dalil anna la ta'ala amana wa qitatilah wa Allah syukran Allah wa ta'ala wa yasih akhlaqana ويحسن أخلاقنا ويسع رزقنا وجنة تقوى فتح لنا وأجرنا ويجدي دينا دينا بسلمنا آخرة بالمغفرة ويهب لنا الخمار رجال من إيمان وعمل لنا أخلاق أن تقبل الصلاة وتوبة وذكر وإجابة وأجر أخذ الكريم وإلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أبي أخوان من أنبياء وصحبه وجميع الغربة والتابعين وجميع أهل الشهود والصالحين من شيوخ المحدثين والعلماء أينما كانوا وأهل الأرواح من شيوخ البارها
بسنة محمد بن أحمد بن سلام بن مقدم محمد بن علي وقدم ثاني سنة عبد الله بن سلام بن الله بن سلام وأصولهم وبرهم من سبيل سبيل الناس بن محمد الرحمن العطاس بلا شعر بن عبارة بلا اسم الكوشي بلا حبيب الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وبرهم من سبيل سبيل الله سيد الإمام الحبيب علي بن محمد بن سلام الحبشي وبن علي بن علي الشيخ اخوان وسيدنا جبريل اولاد الوسيد الحبيب عبد الله بن رشادي اولادنا محمد بن علي ابي بكر الحبيب حسن وسالم من فورهم وبرهم ومن الشباب الحبيب حسن محمد الغاسي محمد مسلم بن بارون بن سلام شابي وسلام عبد الله بن علاء زوج شكر من شكر شباب البق بس يا سيدنا 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 بن محمد علي وسال سيدنا سيد الاستاذ عبد الحميد السكر الاستاذ عبد الله ابي فضل بن عبد الله السكر على الاستاذ حليم القاري وصولهم وبرهم ومن دس بجميع اخواننا من هذا الله محبوبات وأن نتغشاهم برحمة سيد الجنة ومن ما شاء وعليهم وعلومهم في الدين والآخرة وسوء وأن ولا سيد ولد من حسبنا من دائما خديجة من أصحاب البيع وأهلنا وأهلكم وأجنا وأهلكم وأهلنا مسبوق خاصة أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بركاتهم وصارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدين والآخرة ويجعلنا من الزم ورزقنا محبتهم ويتوفنا من لا ينتهي بمشي بجراتهم ويخلدنا في على هذه النية ولنية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا من الآخرة إلى حضرنا المصطفى رسول محمد صلى الله عليه وسلم. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأننا أجرمنا وتب علينا توبة تغفر لكل وارزقنا أولادي وآمن رعادي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الأجلال وكل ذي محبة بغيرة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منانا بكتاب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور الله وسلم ربي عليه أدنى آله وصحبه تتدفس به والحمد